Kita akan membahas bab 13 dengan materi sistem biaya standar. Definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur atau acuan dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Biaya ini dihitung berdasarkan analisis historis, studi ilmiah, dan estimasi yang realistis mengenai penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam produksi. Biaya standar sering digunakan dalam akuntansi manajemen untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian. Sistem biaya standar adalah alat penting dalam pengendalian biaya yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penerapan sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Kelemahan biaya standar. Kelemahan biaya standar dalam berbagai konteks bisa merujuk pada beberapa hal, tergantung pada bidang atau area yang dibahas. Berikut adalah beberapa contoh kelemahan biaya standar dalam beberapa konteks berbeda. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Kondisi pasar, yaitu biaya standar seringkali tidak dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan harga pasar atau perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, perubahan teknologi, yaitu inovasi dan perubahan dalam teknologi dapat membuat biaya standar yang telah ditetapkan menjadi tidak relevan. Yang kedua, kompleksitas penetapan standar. Yang pertama sulit ditentukan, yaitu menetapkan biaya standar yang akurat bisa sangat sulit dan membutuhkan banyak data serta analisis. Yang kedua, keterlibatan banyak faktor, yaitu banyak variabel yang harus dipertimbangkan seperti inflasi, biaya tenaga kerja, dan harga bahan baku. Yang ketiga, pemantauan dan pembaruan. Yang pertama, butuh pemeliharaan terus-menerus, yaitu biaya standar harus terus-menerus diperbaharui agar tetap relevan yang bisa memakan waktu dan sumber daya. Yang kedua, pemantauan rutin, yaitu memerlukan pemantauan yang rutin untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan masih sesuai dengan kondisi aktual. Yang keempat, potensi konflik internal. Yang pertama, ada penekanan pada pengendalian biaya, yaitu fokus yang terlalu besar pada pengendalian biaya bisa mengurangi motivasi karyawan dan berdampak negatif pada kualitas. Yang kedua, ada pengendalian yang ketat, yaitu karyawan yang mungkin merasa tertekan oleh kontrol biaya yang ketat dapat mengurangi produktivitas dan kepuasan kerja. Yang kelima, penyimpangan standar. Terdapat penyimpangan yang tidak dijelaskan, yaitu jika ada penyimpangan antara biaya standar dan biaya aktual. Penyimpangan ini mungkin tidak selalu jelas atau mudah diidentifikasi. Yang kedua, analisis varians yang kompleks, yaitu analisis varians untuk menemukan penyebab penyimpangan bisa sangat rumit dan membutuhkan banyak waktu serta keahlian. Yang keenam, fokus terlalu pada penghematan. Terdapat pengabaian aspek lain, yaitu terlalu fokus pada penghematan biaya bisa membuat perusahaan mengabaikan aspek lain seperti inovasi, pengembangan produk, dan kepuasan pelanggan. Dan yang berikut itu kualitas produk, yaitu upaya untuk penghematan biaya yang berlebihan bisa berdampak negatif pada kualitas produk. Yang ketujuh, terdapat penyimpangan yang tidak dijelaskan, yaitu jika ada penyimpangan antara biaya standar dan biaya aktual. Penyebab penyimpangan ini mungkin tidak selalu jelas atau mudah diidentifikasi. Analisis varians yang kompleks, yaitu yang pertama, analisis varians untuk menemukan penyebab penyimpangan bisa sangat rumit dan membutuhkan banyak waktu serta keahlian. Yang berikut, pusat pertanggungjawaban. Definisi pusat pertanggungjawaban yaitu unit atau divisi dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas operasional dan finansial di unit tersebut. Dalam konteks akuntansi biaya, fokusnya adalah pada pengendalian dan pengelolaan biaya. Yang berikut, pengukuran kinerja dalam pusat pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan alat tergantung pada jenis pusatnya. Yang pertama, ada pusat biaya, yaitu untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar atau anggaran. Yang kedua, menggunakan analisis varians untuk mengevaluasi perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu untuk mengukur kinerja berdasarkan pencapaian target pendapatan. Dan yang kedua, menganalisis pertumbuhan pendapatan dan perbandingan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pusat laba, yaitu untuk mengukur selisih antara pendapatan dan biaya untuk menentukan laba. Yang kedua, menggunakan margin laba dan rasio profitabilitas. Dan yang keempat, pusat investasi, yaitu menggunakan return of investment dan return on asset untuk mengukur efisiensi penggunaan aset.
Yang berikut menganalisis pengembalian investasi dan evaluasi proyek investasi. Pengertian biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar adalah perkiraan biaya yang ditetapkan berdasarkan analisis historis, proyeksi masa depan, dan standar industri untuk pembelian dan penggunaan bahan baku dalam proses induksi. Biaya ini mencakup harga standar per unit bahan baku dan jumlah standar bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Tujuan penetapan bahan baku standar yang pertama pengendalian biaya untuk membantu dalam mengendalikan biaya bahan baku dengan menetapkan tolak ukur yang jelas. Yang kedua evaluasi kinerja untuk memungkinkan evaluasi kinerja dengan membandingkan biaya bahan baku aktual dengan biaya standar. Yang ketiga perencanaan anggaran untuk membantu dalam perencanaan anggaran dan estimasi biaya produksi. Dan yang keempat motivasi karyawan untuk menetapkan target yang jelas untuk efisiensi dan penggunaan bahan baku. Komponen biaya bahan baku standar. Terdapat harga standar yaitu harga yang diharapkan per unit bahan baku ditentukan berdasarkan analisis harga pasar, kontrak dengan pemasok, dan data historis. Yang kedua, kuantitas standar yaitu jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk ditentukan berdasarkan analisis teknis dan efisiensi proses produksi. Yang berikut analisis variasi bahan baku. Terdapat analisis varians dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan antara biaya bahan baku standar dan biaya aktual. Terdapat dua jenis varians utama dalam analisis ini. Yang pertama yaitu varians harga bahan baku, yaitu perbedaan antara harga standar dan harga aktual bahan baku yang dibeli. Yang kedua, varians kuantitas bahan baku, yaitu perbedaan antara kuantitas standar dan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan dalam produksi. Langkah-langkah penetapan biaya bahan baku standar. Yang pertama, pengumpulan data. Terdapat data historis, yaitu kumpulkan data harga dan penggunaan bahan baku dari periode sebelumnya. Yang kedua, informasi pemasok, yaitu untuk mendapatkan informasi dari harga pemasok. Yang ketiga, kondisi pasar, untuk analisis kondisi pasar dan tren harga bahan baku. Yang kedua, analisis harga. Terdapat harga pasar, yaitu evaluasi harga pasar bahan baku saat ini. Yang kedua, negosiasi pemasok dilakukan untuk negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik. Yang ketiga, harga historis, yaitu untuk pertimbangkan harga historis, memahami fluktuasi harga. Yang ketiga, penetapan harga standar. Terdapat harga standar per unit bahan baku berdasarkan hasil analisis harga. Yang keempat, penetapan kuantitas standar. Terdapat analisis proses produksi untuk menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk berdasarkan analisis proses produksi. Yang kedua, studi teknial. Dilakukan studi teknial untuk memastikan penggunaan bahan baku yang efisien. Yang berikut kualitas produk untuk mempertimbangkan standar kualitas produk dalam menetapkan kuantitas bahan baku. Manfaat dan keterbatasan biaya bahan baku standar. Manfaat untuk pengendalian dan pengawasan, membantu dalam pengendalian dan pengawasan biaya bahan baku. Yang kedua, perencanaan dan anggaran, mempermudah perencanaan dan penganggaran biaya produksi. Yang ketiga, evaluasi kinerja, memungkinkan evaluasi kinerja operasional dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Keterbatasan yang pertama, perubahan harga pasar. Harga bahan baku di pasar dapat berfluktuasi sehingga biaya standar mungkin tidak selalu mencerminkan biaya aktual. Yang kedua, biaya bahan baku. Perubahan dalam kualitas bahan baku dapat mempengaruhi kuantitas standar yang diperlukan. Yang ketiga, kondisi produksi. Kondisi produksi yang berubah seperti kerusakan mesin atau efisiensi yang berbeda dapat mempengaruhi kuantitas standar bahan baku yang digunakan. Dengan memahami dan menerapkan konsep biaya bahan baku standar, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mencapai target kinerja yang diinginkan. Terdapat 3 standar dalam biaya bahan baku, yaitu yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis adalah standar ideal yang ditetapkan berdasarkan kondisi produksi yang sempurna tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau internal yang dapat menyebabkan penyimpangan. Standar ini mencerminkan efisiensi maksimal dan tidak adanya pemborosan, cacat produk, atau keterlambatan. Yang berikut rata-rata waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu adalah pendekatan yang mengasumsikan bahwa biaya-biaya yang terjadi di masa lalu dapat menjadi dasar yang andal untuk memperkirakan biaya di masa depan. Metode ini menggunakan data historis untuk menghitung biaya-biaya rata yang menetapkan
standar biaya berdasarkan data tersebut. Yang ketiga, standar normal, yaitu standar normal dalam akuntansi biaya merujuk pada standar biaya yang ditetapkan berdasarkan kondisi normal atau stabil dalam proses produksi atau operasi perusahaan. Standar ini digunakan untuk merencanakan, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi kinerja operasional perusahaan. Pencatatan bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dipengaruhi oleh saat perencanaan selisih harga bahan baku. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Dan yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat dibeli dan dipakai. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung adalah proses penting dalam akuntansi biaya yang melibatkan pengidentifikasian, pengumpulan, dan pencatatan biaya yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Proses ini memastikan bahwa biaya tenaga kerja langsung dicatat dengan akurat dan sesuai dengan periode akuntansi yang tepat. Identifikasi tenaga kerja langsung. Yang pertama, tentukan tenaga kerja yang dianggap sebagai tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Contohnya operator mesin, perakit produk, dan teknisi. Yang kedua, pengumpulan data jam kerja. Kumpulkan data jam kerja dari tenaga kerja langsung. Ini bisa dilakukan melalui lembar waktu atau timesheet, sistem pengendalian elektronik, atau kartu jam kerja. Yang ketiga, penentuan tarif upah. Tentukan tarif upah per jam untuk tenaga kerja langsung. Tarif ini biasanya mencakup gaji pokok, tunjangan, dan perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Yang berikut, hitung biaya tenaga kerja langsung dengan mengalihkan jumlah jam kerja yang dikumpulkan dengan tarif upah per jam. Yang kelima, pencatatan dalam buku besar. Catat biaya tenaga kerja langsung ke dalam buku besar akuntansi pada akun yang sesuai. Ini biasanya melibatkan akun biaya tenaga kerja langsung dan akun gaji atau upah yang harus dibayar. Yang keenam, alokasi ke produk atau pesanan. Alokasikan biaya tenaga kerja langsung ke produk atau pesanan tertentu berdasarkan data jam kerja yang dikumpulkan. Ini memastikan bahwa biaya tenaga kerja langsung terkait dengan produk yang tepat. Dan yang ketujuh, pelaporan dan pengendalian. Buat laporan biaya tenaga kerja langsung untuk manajemen. Laporan ini membantu dalam mengendalikan biaya dan evaluasi kinerja tenaga kerja. Perbaikan tahap standar. Perbaikan terhadap standar akuntansi merupakan proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar biaya yang digunakan tetap relevan, akurat, dan mencerminkan kondisi operasional terkini. Proses ini melibatkan peninjauan dan penyesuaian terhadap standar biaya berdasarkan perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dengan melakukan perbaikan terus-menerus terhadap standar akuntansi biaya, perusahaan dapat menjaga relevansi dan akurasi standar biaya yang pada gilirannya membantu dalam pengendalian biaya yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi operasional.